Ada inisiatifnya. Sebenarnya di pesantren itu ya, yang mahal tuh bukan ilmu otak sebenarnya. Di pesantren tuh yang paling mahal ilmu kehidupan. Coba kalau Adnan mobil kotor nih, izin sama Ustad, ada mobil nganggur nih, atuh tuh depan. Saya nggak ikut kelas tahfiz ya, mau cuci mobil. Saya kalau jadi ustadznya, saya bilang, Fadlan, silakan. Kamu gak usah ikut kelas tahfiz dulu. Kamu bersihin tuh mobil dulu. Nanti wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ntar walaupun kita ketinggalan kelas tahfiz, insya Allah kita nggak hafal. Kan kagak hafal? Enggak. Di sini seninya. Di sini seninya. Semua ilmu yang pada belajar jadi punya dia. Ilmu laduni, begitu modelnya. Ilmu khidmat namanya, ilmu ngikro. Adnan besok kalau ngeliat mobil nganggur langsung cuciin, ya, hah? Kasih tahu dia 45.000. Ya secara wali santri datang, mobil dicuci sama santri, masa nggak dipersen? Pasti dipersen. Jangan ngarep tapi, oh tuh kalau dapat bagi dua. Dan kamu bisa sampaikan apa ke jamaah? Mau ceramah dikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah karena saya telah dikabulkan bisa berdiri di sini. Dikabulkan. Berarti di doa. Lu memang minta sama Allah. Saya berdiri di sini sangat bersyukur karena baru beberapa bulan yang lalu saya kesini sholat Jumat di sini. Pertengahan bulan Maret kan ada book fair. Saya kesini dan berdoa keliling-keliling di sini dan alhamdulillah sekarang kesampaian. Allahu Akbar. Saya di sini adalah wakil murid dari Ustaz Mansur yang dari Ketapang. Alhamdulillah di sana saya banyak belajar akhlak, belajar Al-Quran. Alhamdulillah saya udah hampir mau 2 tahun dan saya mendapat hafalan. Dulunya saya nggak bisa menghafal, palingan cuma A2 sampai ke bawah. Saya masih punya cita-cita bertekad untuk 30 juz dan bisa kuliah di Australia. Saya mohon doa di masjid ini, di masjid yang Istiqlal yang besar, yang katanya besar se-Asia Tenggara. Semoga saya bisa menghafal 30 juz dan kuliah di Australia. Dan kepada teman-teman saya, kepada ibu saya, semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Dan semua bapak ibu, saudara yang di rumah, semoga bisa dikabulkan hajat-hajatnya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aslih bihi lisani wa ashrah bihi sadri wa asta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika la haula wa la quwwatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Ya,
Bener tuh, doa dikabul. Saya kalau tahu dari tadi saya nggak panggil. Nggak ada kerjasama, nggak ada apa. Allah aja tuh. Dulu saya kalau ngincer kiai gitu ya, nggak langsung datang, kita puasain dulu kalau mau ketemu kiai. Bener zaman. Terus jadi orang yang sabar gitu. Kita bisa 2-3 hari baru ketemu kiai. Kalau orang sekarang datang ke kiai itu nggak pakai bismillah, nggak pakai puasa, nggak pakai apa, jalan aja udah. Terus kalau kiainya nggak keluar dari kamar 3,5 jam aja, langsung udah di Facebook naik, kagak ada adab. Tamu di luar dianggurin aja. Saya punya pengalaman, satu santri saya, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia ngelihat saya, dia ketawa. Saya bingung ngelihat saya, dia ngelihat saya ketawa, dia ketawa. Kenapa ketawa? Ketawa dia, tak berhenti. Apa yang ketawa? Saya ini sengaja berdiri di tempat yang perhitungan orang Ustadz nggak bakal lewat. Saya mengetes doa nih, ngetes. Saya pengen Ustadz lewat di sini. Saya berdoa aja. Alhamdulillah Ustadz nggak dikabulin. Saya datang lagi, nggak dikabulin. Saya datang lagi, nggak dikabulin. Ini hari ke-6, gitu dia bilang. Siapa lagi hajatnya? Mau haji tadi itu ya. Doanya apa tuh? Ya Allah, bagiin saya haji dan bagiin orang-orang lain haji. Siapa yang pengen umroh besok nih, Ramadan? Bayar 3.600. Ya. Kalau ngelihat duit stres. Begitu saya Twitter nih, saya mau pergi umrah akhir Ramadan. Siapa yang mau ikut? $3.600. Kalau kamarnya berdua, kalau sekamar berempat 3.500. Apa jawaban orang? Ikutnya sih mau, bayarnya enggak, gitu. Aduh, ampun deh. Kesatu, Allah percaya informasi ini nyampe kepada dia. Dianya nggak percaya. Ngerti nggak? Paham nggak? Allah percaya, karena itu informasi itu nyampe ke dia. Dia bisa baca itu kan izin Allah. Dia bisa baca tuh brosur, SMS, Twitter, BB, Facebook. Itu izin Allah, harusnya begini. Ya Allah, engkau kan tahu saya nggak ada duit. Iya, kalau sama Allah nggak apa-apa ngomong begitu. Yang nggak boleh ngomong sama orang. Ngomong sama Allah tentang kekurangan diri boleh. Contoh, nih nanti yang bakal kita simulasi ngapal. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Allah nyuruh Nabi Musa, datengin Fir'aun. Datengin Fir'aun. Fir'aun ini Masya Allah dah. Kalau cuman presiden Amerika aja mah lewat dah. Negara adidaya satu-satunya saat itu mungkin di dunia. Belum lahir kali itu peradaban Cina juga. Fir'aun itu yang merawat Nabi Allah Musa dari bayinya sampai dia remaja. Fir'aun juga adalah seorang raja yang bengis, kejam, nggak pakai perasaan. Tentaranya paling kuat di dunia saat itu. Dan Nabi Musa pernah punya salah, yakni ngebunuh orang dengan tanpa sengaja. Lalu dia dikejar menjadi pelarian. Tiba-tiba dia disuruh sama Allah, datengin Fir'aun. Musa alaihissalatu wassalam ngadu sama Allah tentang kelemahan dirinya. Jadi kalau sama orang nggak boleh, kalau sama Allah sunnah. Sunnah sama Allah itu sunnah. Itu beda nggak sama ngeluh? Lain.
Cara apa? Ciri paling gampang bedanya ngeluh sama ngadu. Kalau ngeluh berhenti sampai di situ. Tapi kalau dia ngadu, ujungnya jadi doa. Ya Allah, pan tahu saya kagak punya duit. Ngapa jadi bisa baca begini nih? Berarti mau bagi duit nih. Ada husnuzon, ada baik sangka. Terus, ya Allah, ya, saya minta kepadamu, mudah-mudahan saya bisa menjawab nih Twitternya Ustadz, bisa pergi sama dia akhir Ramadan, atau pergi sama siapa aja yang bisa pergi nanti ke Baitullah. Gitu. Jawaban Nabi Musa apa? Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Itu dia Nabi Musa bilang, yang ngadu. Saya ini siapa sih ya Allah? Kalau kita datang ke Fir'aun, apa nggak bakal dia mencak-mencak tuh? Apa nggak bakal dia marah-marah tuh? Apa nanti nggak bakal ngusir tuh? Apa nanti nggak bakal dia nyanyiin? Nggak bakal dia apa peduliin? Udah begitu ya Rob. Wayadiku sadri, gemeter, deg-degan nih jadinya saya. Wayadiku sadri, wala yantaliqu lisani. Aku juga nggak lancar bicaranya. Tolong deh ya Allah, fa arsilil Harun. Utus Nabi Harun ke sini. Utus Harun ke sini. Lancar mah lancaran Harun sama Musa, lancar Harun. Tapi siapa yang diabadikan doanya? Doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Farsil ila Harun. Terus Nabi Musa ngomong lagi sama Allah, aku dulu pernah punya dosa, pernah punya salah, nanti malam mereka membunuhku. Allah jawab, qala kalla, nggak bakalan wahai Musa. Fadhaba, pergi kalian berdua. Wahai Musa Harun, pergi berdua. Bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Aku bersamamu mendengar dan memperhatikan. Saudara ditawarin mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, lu beli dong mobil gua. Lu gila. Parkir aja gua gak punya. Loser bener. Ente tiap hari doa sama Allah, pengen punya rumah. Nggak mau ngontrak, males ngontrak. Tiba-tiba yang punya kontrakan datang. Mas, tolong dong beli kontrakan saya. Aduh gimana ya? Gimana? Tadi ente doa melulu. Begitu Allah udah percaya, ente malah sia-siain. Bilang sama dia, berapa duit? Pego dah. Bisa kurang tuh. Padahal duit nggak punya nih. Bisa kurang tuh. Segitu murah tuh. Iya dah. Kapan mau butuh duitnya? Ya kok bisa sih sekarang. Sekarang masih berdoa dulu sama Allah. Minggu depan dah. Iya dah. DP dulu berapa kek? DP-nya Fatihah aja ya. Sama kulhu dah. Fatihah DP. Mahal tau lu Fatihah. Banyak orang di dunia ini gak bisa ngaji. Ente mah muridnya Yusuf Mansur. Yaudah minggu depan gua tahu lu mau berdoa kan. Gua tahu lu gak punya duit kan. Yalah, gua pengen tahu lu dapat gak duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pergi, ente ke kamar mandi. Wudu. Lapor sama Allah. Rob, ada tawaran nih. Pego harganya. Lebihin dah. Buat beli catnya. Gitu ya. Hah? Buat ganti plafon. Buat naikin daya listriknya. Hah? Airnya kemarin masih pakai air sumur. Mau beli apanya? Jet pump atau apa begitu.
Kasih 200 dah minggu depan. Amin. Dan doa boleh diralat. 2,5 dah. Buat umroh nih akhir Ramadan. Gitu, boy, cakep. Saya tuh kalau sama Allah tuh ya ngobrol. Ini kalau sama Allah tuh ngobrol asik benar. Ya Allah, benar. Kita ya udah amin nih. Mikir benar. Apalagi ya? Gitu. Allahu Akbar. Seminggu berjalan, nggak nongol-nongol tuh yang punya kontrakan. Minggu lagi nggak nongol, seminggu lagi nggak nongol. Nongol-nongol lagi, beritanya apa coba? Kontrakannya udah dibayar, Ji. Jadi ente nanti aneh kenalin. Loh kok gitu? Bukannya tawarin ke saya? Kayaknya auranya jelek nih. Gak yakin aneh ente punya. Aneh kalau datang gak tega. Takutnya ente merasa doa ente gak dikabul sama Allah. Jadi aneh diem aja dah. Ini udah ada yang beli, udah dibayar. Siapa orangnya? Tadi kemari. Ya udah deh. Terus gimana tuh? Doa dikabul nggak? Tuh dia. Emang bener juga. Udah 4 minggu. Borok 2,5. Terus 50.000 juga enggak nih. Iya. Lu sabar deh. Muka lu gitu jauh dikabul. Ente mau ngeledek aneh aja nih. Ya udah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datang malamnya orang silaturahim. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Saya Haji Mansur yang beli rumah ini. Bapak masih demen di sini? Demen Pak, anak saya lahir dua-duanya di sini. Alhamdulillah, berkah dah. Ya kalau mendemen, pakai aja nggak apa-apa. Ini rumah udah punya saya. Insya Allah, ente nggak usah bayar. Ente rawat aja rumah ini kayak rumah pribadi. Aneh ini duit ya. Buat apa Pak? Buat ngecat sama ganti air, ganti pelapon, bayar listrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama yang begini ente mesti percaya tuh. Jangan sampai nggak percaya. Jangan sampai nggak percaya. Begini-gini dia lu. Coba aneh ngasih ilmu showroom kan. Siapa yang jadi orang gila datang ke showroom sholat di sana? Segini banyaknya orang, pemirsa segitu banyaknya. Cuman jadi tawaan doang. Wah, sampai segitunya nyolatin showroom. Coba. Pakai dong. Siapa yang punya hajat? Pengen mobil. Doa yang pertama dulu tadi istighfar. Yang sekarang hajat. Ente mesti tahu caranya juga. Bersihin hati, bersihin diri, gitu. Kemudian banyakin kita amal soleh. Minta tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala, kabul. Siapa yang pengen jodoh? Tadi siapa yang pengen jodoh? Mana? Jomblowers. Doanya gimana doanya? Doanya gimana? Ya Allah, kasih saya jodoh. Komanya dikembangin. Yang cakep. Yang soleh, solehah gitu ya. Yang punya 3 pom bensin. Yang punya 2 showroom. Namanya doa aja. Doa kalau nanti dihadirkan sama Allah, si fulan yang tidak punya duit, yakin dia akan menuju pada doa kita. 5-10 tahun yang akan datang, saudara mendapati suami saudara, sini ngomongnya ya. Suami saudari itu seperti doa saudari dulu. Begitu buka pom bensin yang ketiga, istrinya baru ngomong, "Bang, dulu saya doanya minta dijodohin sama pengusaha yang punya pom bensin 3. Takdir Allah, dulu saya ketemu security. Allahu Akbar, saya bilang sama Allah nggak salah kirim nih. Tapi benar Allah nggak salah kirim. Hari ini kita punya 3 ya Bang, subhanallah.
Emang juga begitu doa sama Pak? Numbu dulu kan saya jalan. Allah sabar banget, kita yang cepat putus asa. Ya Allah, 7 hari berdoa, ampun. 7 hari berdoa udah ngeluh. Coba Nabi Ayub coba, sampai tuh ulet jatuh, diambil lagi sama dia, ditaruh lagi. Allahu Akbar. Saking sabarnya tuh. Ulet jatuh nih, belatung jatuh, sama dia ambil, ditaruh lagi. Makanannya ini katanya. Allahu Akbar. Kita baru pilek aja udah uring-uringannya kayak apa tahu. Baru batuk. Aduh. Mana surat wasiatnya di sini? Baru batuk lalu mikir meninggal. Orang udah kanker stadium 4 masih ke sana masih ke sini. Itu hebat. Miskin putus asa. Aduh. Apalagi hajatnya yang punya anak, hajat banyak ya. Jangan lupa berhajatlah sama Allah, minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Hajat itu banyak, tapi jangan lupa minta surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkaulah yang tahu satu demi satu nih jemaah kami di sini, termasuk saya pribadi dan keluarga kami, dan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat yang nggak datang di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kau yang tahu apa yang menjadi hajatnya, apa yang jadi kebutuhannya. Ada yang punya utang ya Rob, pengen banget lepas dari utang, pengen kebayar, pengen hidup enak, tenang, tidurnya nyenyak, kedek-dekan dulu jadi orang. Ada yang pengen punya usaha, punya kerjaan, pengen nyenengin orang tuanya, pengen nutut ilmu. Ada yang pengen seperti Adnan tuh, pengen bisa 30 juz hafal Quran. Ada yang pengen jadi ustad, pengen jadi ustadzah, pengen jadi dai, pengen jadi daiyah, pengen jadi ulama. Ada yang pengen punya pesantren. Ada yang seperti Haji Taib, pesantren Ishak Ambon, ya, biar dia punya pesantren gede, tambah makmur, tambah maju, lebih gede dari Darul Quran. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen rumahin anaknya, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen rumahin orang tuanya, ada yang pengen pergi haji, tapi ada yang pengen pergi hajiin orang tuanya. Hajatnya semua di tangan-Mu ya Allah. Hajat kami semua hamba-hamba-Mu ada di genggaman-Mu ya Allah. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Anta alimu bina basir. Allahumma ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Buat semua yang berhajat kepadamu ya Allah, tidak sia-sia doanya pada hari ini. Kau kabulin satu demi satu. Sebelum Kau kabulin, Kau kasih hati yang tenang, hati yang ridho, hati yang sabar, hati yang ikhlas karenamu ya Allah. Hati yang menerima bahwa doa sedang diproses oleh-Mu, sedang berproses menjadi mewujud, Kau kabulkan. Sementara doa kami belum Kau kabulkan seperti apa yang menjadi doa kami. Berikan kami punya hati baik sangka. Berikan kami punya hati ya saya, keluarga besar saya, turunan-turunan saya sampai akhir zaman, sahabat-sahabat saya, pesantren Darul Quran di semua cabang, di semua tempat, di semua zaman hingga akhir zaman, dan keluarga-keluarga santrinya insyaallah. Silakan.